pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu konsep dalam manajemen operasi jasa, yaitu service quality atau kualitas layanan. Jadi topik ini menjadi sangat penting karena dalam industri jasa, kualitas tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir, tapi juga oleh proses interaksi antara pelanggan dan penyedia layanan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai bagaimana kualitas layanan didefinisikan dan diukur menjadi kunci dalam menciptakan kepuasan pelanggan. Dalam konteks jasa, kualitas layanan ini dinilai langsung selama proses pelayanan berlangsung. Jadi setiap interaksi antara pelanggan dan penyedia jasa disebut sebagai moment of truth, yaitu momen krusial yang dapat menentukan apakah pelanggan merasa puas atau tidak. Nah, kualitas layanan pada dasarnya ditentukan melalui perbandingan antara harapan pelanggan terhadap layanan dengan persepsi pelanggan terhadap layanan yang diterima. Jika layanan yang diterima melebihi harapan, maka kualitasnya dipersepsikan sangat baik atau bahkan memberikan kejutan positif. Nah, sebaliknya, jika layanan yang diterima tidak memenuhi harapan, maka kualitasnya dianggap buruk. Nah, sedangkan jika layanan sesuai dengan harapan, maka kualitasnya dinilai memuaskan. Nah, harapan pelanggan sendiri terbentuk dari berbagai sumber. Yang pertama seperti pengalaman sebelumnya, kebutuhan pribadi, dan juga rekomendasi dari orang lain. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kualitas layanan bersifat subjektif dan sangat dipengaruhi oleh persepsi individu. Nah, terdapat 5 dimensi utama yang digunakan pelanggan untuk menilai kualitas layanan. Yang pertama adalah reliability, yaitu kemampuan perusahaan dalam memberikan layanan secara konsisten, akurat, dan sesuai janji. Nah, yang kedua ada responsiveness, yaitu kesediaan dan kecepatan dalam membantu pelanggan. Yang ketiga ada assurance, yang mencerminkan pengetahuan, kesopanan, dan kemampuan karyawan dalam menumbuhkan rasa percaya. Yang keempat adalah empati, yaitu perhatian personal dan kemampuan memahami kebutuhan pelanggan secara individu. Nah, yang terakhir adalah tangibleness, yang berkaitan dengan aspek fisik seperti fasilitas, peralatan, dan penampilan karyawan. Nah, kelima dimensi ini menjadi dasar bagi pelanggan dalam mengevaluasi kualitas layanan yang pada akhirnya menghasilkan tingkat kepuasan tertentu baik positif maupun negatif. Oke, setelah memahami bagaimana kualitas layanan didefinisikan dan dimaknai oleh pelanggan, kemudian muncul pertanyaan tentang bagaimana perusahaan bisa mengetahui apakah layanan yang diberikan itu sudah memenuhi harapan pelanggan atau belum. Nah, di sini peran pengukuran kualitas layanan menjadi penting karena tanpa pengukuran yang tepat, perusahaan akan kesulitan mengidentifikasi kekurangan dan melakukan perbaikan secara sistematis. Oke, mengukur kualitas layanan sendiri merupakan suatu tantangan karena sebagian besar elemennya bersifat tidak berwujud, seperti suasana, pengalaman, dan juga perasaan pelanggan. Berbeda dengan produk fisik yang bisa diukur secara objektif, kualitas layanan ini lebih banyak melibatkan aspek psikologis. Nah, salah satu pendekatan utama dalam mengukur kualitas layanan adalah dengan menggunakan konsep gap model, yaitu kesenjangan antara harapan pelanggan dan persepsi pelanggan terhadap layanan yang diterima. Nah, kesenjangan ini dikenal dengan Gap 5 yang secara langsung mencerminkan tingkat kepuasan pelanggan. Nah, untuk mengukur gap tersebut secara sistematis, digunakan instrumen yang disebut ServQual. Itu metode ini menggunakan kuesioner yang terdiri dari dua bagian, yaitu pertanyaan mengenai harapan pelanggan dan pernyataan mengenai persepsi mereka terhadap layanan yang diterima. Nah, pelanggan kemudian diminta untuk memberikan penilaian menggunakan skala Likert. Dan nilai kualitas layanannya diperoleh dengan menghitung selisih antara skor persepsi dan harapan. Semakin kecil gap yang terjadi, maka semakin baik kualitas layanan yang diberikan. Nah, sebaliknya, kalau gapnya yang besar menunjukkan adanya masalah dalam kualitas layanan dan ada yang perlu diperbaiki. Nah, selain itu, ServQual juga bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan manajerial seperti memantau tren kualitas layanan dari waktu ke waktu, membandingkan kinerja antar cabang, dan mengidentifikasi dimensi layanan yang masih lemah dibandingkan dengan kompetitor. Nah, dengan demikian, pengukuran kualitas layanan tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategis untuk peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan. Kualitas layanan tidak dapat diperiksa atau ditambahkan di akhir proses, melainkan harus dirancang sejak awal melalui sistem penyampaian layanan. Oleh karena itu, kualitas dimulai dari tahap desain yang berfokus pada 4 komponen service package. Yang pertama yaitu supporting facility. Komponen ini berfokus pada desain fisik seperti bangunan tahan lama. Lalu komponen yang kedua yaitu facilitating goods. Komponen ini berfokus pada perlengkapan yang digunakan seperti apakah produk itu tahan lama dan mudah dirawat. Lalu komponen ketiga yaitu information.
Nah, komponen ini berfokus pada sistem informasi untuk melakukan efisiensi seperti reservasi dan billing. Lalu yang komponen keempat, yaitu explicit dan implicit services. Jadi komponen ini berfokus pada standar pelayanan dan sikap karyawan. Nah, konsep ini tuh juga diperkuat oleh metode Taguchi yang menekankan pentingnya desain yang tangguh atau robust design, yaitu produk atau layanan yang tetap dapat berfungsi dengan baik meskipun dalam kondisi yang kurang ideal. Konsep ini tuh berfokus pada desain yang tahan lama terhadap gangguan, di mana metode Taguchi juga menilai kualitas berdasarkan seberapa besar penyimpangan dari target, sehingga semakin kecil penyimpangan, semakin tinggi juga kualitasnya. Nah, contoh dari metode Taguchi ini yaitu hotel yang menggunakan material yang kuat dan sistem otomatis agar kualitas layanan ini tetap stabil. Selanjutnya, terdapat juga konsep Pokayoke yang dikembangkan untuk mencegah kesalahan sebelum terjadi. Konsep itu dikembangkan oleh Shigeru Shingo, di mana pendekatan itu didasarkan pada pemikiran bahwa kesalahan ini biasanya terjadi bukan karena ketidakmampuan karyawan, melainkan karena kelalaian atau gangguan dalam pekerjaan. Nah, oleh karena itu, kesalahan-kesalahan itu diidentifikasi melalui alat bantu seperti checklist, standar prosedur, atau desain fisik tertentu yang dapat mengarahkan perilaku karyawan maupun pelanggan agar tidak melakukan kesalahan. Nah, jenis kesalahan yang biasa terjadi dari karyawan itu ada test, treatment, atau tangible. Lalu dari pelanggan, kesalahan-kesalahan yang biasa yang terjadi seperti preparation, encounter, dan resolution. Lalu terdapat juga metode yaitu Quality Function Deployment yang digunakan untuk memastikan bahwa desain layanan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Metode ini tuh menggunakan matriks bernama House of Quality. Jadi perusahaan akan mengidentifikasi harapan pelanggan yang menentukan elemen layanan yang dapat dikendalikan serta menganalisis hubungan keduanya. Nah, hasil dari metode ini tuh akan digunakan untuk menentukan prioritas perbaikan dan strategi peningkatan layanan. Dalam mencapai kualitas layanan, perusahaan menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan dengan produk. Hal ini dikarenakan jasa bersifat tidak berwujud dan dikonsumsi pada saat yang sama ketika diproduksi. Oleh karena itu, perusahaan ini tidak dapat melakukan pemeriksaan kualitas di tengah proses seperti pada manufaktur, sehingga kualitas layanan ini harus dijaga secara langsung saat interaksi antara karyawan dan pelanggan terjadi. Selain itu, kualitas layanan juga berkaitan dengan biaya, di mana konsep cost of quality ini menunjukkan bahwa kualitas yang buruk dapat menimbulkan dampak yang sangat besar, mulai dari kehilangan pelanggan hingga tuntutan hukum. Menurut Joseph M. Juran, ia ini mengelompokkan biaya kualitas menjadi 4. Yang pertama yaitu prevention cost. Biaya ini mencegah kesalahan seperti training dan recruitment. Lalu biaya yang kedua yaitu detection cost. Jadi biaya ini akan melakukan pengecekan. Lalu biaya yang ketiga yaitu internal failure. Biaya ini akan mengidentifikasi kesalahan sebelum sampai ke pelanggan. Lalu biaya yang keempat yaitu external failure, di mana biaya ini akan mengidentifikasi kesalahan setelah sampai ke pelanggan. Nah, Joseph M. Juran menemukan bahwa sebagian besar biaya justru berasal dari kegagalan, sehingga perusahaan sebaiknya lebih berfokus pada pencegahan. Jadi perusahaan itu lebih baik investasi di awal terlebih dahulu untuk mencegah kesalahan yang jauh lebih murah dibandingkan memperbaiki kesalahan yang sudah terjadi di masa mendatang. Dalam industri jasa, dampak dari kualitas yang buruk bisa lebih serius dibandingkan produk. Hal ini tuh karena jasa merupakan pengalaman yang langsung dirasakan pelanggan. Nah, ketika pelanggan merasa tidak puas, mereka tidak hanya berhenti menggunakan layanan tersebut, tetapi juga cenderung menceritakan pengalaman buruknya kepada orang lain. Oleh karena itu, menjaga kualitas layanan menjadi sangat penting untuk mempertahankan pelanggan dan reputasi perusahaan. Untuk mengendalikan kualitas layanan tersebut, perusahaan dapat menggunakan statistical process control. Nah, metode ini memanfaatkan data untuk memantau kinerja karyawan, untuk memantau kinerja layanan dari waktu ke waktu melalui alat yang disebut control chart. Dengan adanya batas atas dan batas bawah, perusahaan itu dapat mengetahui apakah proses masih dalam kondisi yang terkendali atau tidak. Jika hasil pengukuran ini berada di luar batas tersebut, maka perusahaan perlu melakukan tindakan perbaikan. Namun, dalam pengambilan keputusan juga terdapat risiko kesalahan, yaitu kesalahan tipe 1, di mana kesalahan ini menganggap proses bermasalah padahal tidak, dan kesalahan tipe 2 yaitu menganggap proses normal padahal bermasalah. Selain pengendalian kualitas, perusahaan jasa juga dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan melalui unconditional service guarantee. Jaminan layanan ini memberikan kepastian kepada pelanggan bahwa mereka akan mendapatkan layanan sesuai harapan atau kompensasi jika tidak terpenuhi. Nah, agar jaminan ini efektif, jaminan ini harus jelas, mudah dipahami, bermakna, dan juga mudah diklaim. Contohnya ini dapat dilihat pada Domino's Pizza yang menyajikan pengiriman cepat serta Federal Express yang menjamin ketepatan waktu pada pengiriman.
Pada materi ini dijelaskan tentang service recovery, yaitu upaya perusahaan untuk memperbaiki kesalahan layanan agar pelanggan tetap puas dan loyal. Ketika terjadi kesalahan layanan, respon yang cepat dan tepat sangat penting karena dapat mengubah pelanggan yang kecewa menjadi pelanggan yang loyal. Service recovery terdiri dari 3 tahap utama. Pertama adalah pre-recovery phase, yaitu tahap sebelum perbaikan dilakukan, di mana harapan pelanggan sudah terbentuk dari pengalaman sebelumnya atau informasi dari orang lain. Kedua adalah immediate recovery phase, yaitu tahap ketika perusahaan segera mengambil tindakan seperti meminta maaf, menunjukkan empati, memberikan solusi yang adil, dan mempercepat proses penyelesaian masalah. Ketiga adalah follow-up phase, yaitu tindak lanjut setelah masalah selesai. Misalnya memberikan kompensasi kecil atau perhatian tambahan agar hubungan dengan pelanggan tetap baik. Selain itu, terdapat 4 pendekatan dalam service recovery. Pertama, case by case approach, yaitu menangani keluhan pelanggan secara individual. Kedua, systematic response approach, yaitu menggunakan prosedur yang struktur agar penanganan lebih konsisten. Ketiga, early intervention approach, yaitu mencegah masalah sebelum berdampak pada pelanggan. Keempat, substitute service recovery approach, yaitu memanfaatkan kesalahan layanan pesaing sebagai peluang untuk menarik pelanggan baru. Dan yang terakhir, perusahaan perlu memiliki kebijakan penanganan keluhan yang baik. Keluhan pelanggan seharusnya dianggap sebagai kesempatan untuk memperbaiki layanan, merespon dengan cepat dan adil, memudahkan pelanggan menyampaikan keluhan, serta menjadikan keluhan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas layanan di masa depan. Selanjutnya, stages in quality development atau tahapan pengembangan kualitas layanan yang digambarkan dalam bentuk service quality letter. Tangga ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas layanan dilakukan secara bertahap dan sistematis. Tahap pertama adalah inspection, yaitu pemeriksaan kualitas setelah layanan diberikan untuk memastikan hasil sesuai standar. Tahap kedua adalah statistical process control, yaitu pengendalian kualitas selama proses layanan berlangsung agar kesalahan dapat dicegah sejak awal. Tahap ketiga adalah quality training programs, yaitu pelatihan karyawan agar memiliki tanggung jawab dan kemampuan dalam menjaga kualitas layanan. Tahap keempat adalah cost of quality, yaitu mengukur biaya akibat kualitas yang buruk sehingga perusahaan lebih sadar pentingnya menjaga kualitas. Tahap kelima adalah unconditional service guarantee, yaitu pemberian jaminan layanan kepada pelanggan sebagai bentuk komitmen terhadap kualitas. Tahap keenam adalah quality service by design, yaitu merancang proses layanan sejak awal agar lebih kuat, efektif, dan minim kesalahan. Dan tahap terakhir adalah quality function deployment, yaitu menerjemahkan kebutuhan pelanggan ke dalam desain operasional layanan. Melalui tahapan ini, perusahaan dapat meningkatkan kualitas layanan secara bertahap hingga benar-benar berorientasi pada kebutuhan pelanggan. Baik, selanjutnya pada bagian ini kita akan menganalisis kasus The Complaint Letter dengan menggunakan perspektif kualitas layanan. Di kasus ini menggambarkan adanya ketidaksesuaian yang signifikan antara ekspektasi pelanggan dengan persepsi layanan yang diterima. Nah, dalam konteks layanan, kualitas ini ditentukan oleh perbandingan antara kedua hal tersebut. Nah, ketika layanan yang diterima lebih rendah dari ekspektasi, maka kualitas layanan dianggap tidak dapat diterima. Nah, dalam kasus ini, pelanggan datang dengan ekspektasi tinggi karena restoran menawarkan atmosfer yang baik dan harga premium, yang secara implisit membentuk standar layanan yang tinggi. Tapi pengalaman yang diterima justru menunjukkan kegagalan di berbagai titik interaksi layanan atau moment of truth. Nah, jika dianalisis menggunakan 5 dimensi kualitas layanan, maka terlihat yang pertama dari sisi reliability, restoran ini gagal memberikan layanan secara konsisten dan tepat waktu. Nah, hal ini terlihat dari keterlambatan penyajian makanan yang hingga 1,5 jam walaupun restoran tidak penuh. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa layanan tidak dilakukan sesuai janji implisit kepada pelanggan. Yang kedua dari sisi responsiveness, staf menunjukkan ketidaksiapan dan ketidakmauan untuk membantu pelanggannya secara cepat. Nah, pelanggan harus berulang kali meminta refill air, roti, hingga makanan yang seharusnya menjadi bagian dari standar layanan. Nah, hal ini menciptakan persepsi bahwa stafnya tidak responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Nah, selanjutnya dari dimensi assurance, terdapat kegagalan dalam menunjukkan profesionalisme dan rasa hormat. Misalnya, komentar tidak sopan seperti "I'm not a stenographer", serta penggunaan sapaan yang tidak pantas seperti "young lady" dan "dear" kepada pelanggan. Nah, hal ini mengurangi kepercayaan pelanggan terhadap kompetensi dan etika staf. Nah, selanjutnya keempat dari sisi empati,
restoran gagal memberikan perhatian personal kepada pelanggan. Jadi pelanggan tidak merasa dipahami atau dihargai sebagai tamu, melainkan diperlakukan secara tidak sensitif, bahkan cenderung kasar. Nah, pada yang kelima, pada dimensi tangible, sebenarnya tidak terdapat masalah signifikan karena pelanggannya mengakui bahwa makanan dan atmosfer restorannya sangat baik. Artinya, kegagalan lainnya bukan berasal dari aspek fisik, melainkan dari interaksi manusia dalam proses layanannya. Nah, jika dianalisis lebih lanjut menggunakan model gap kualitas layanan, maka terlihat bahwa masalah utamanya terjadi pada beberapa gap sekaligus. Yang pertama, ada indikasi gap antara standar layanan dan paksaan layanan, di mana staf tidak mampu memenuhi standar pelayanan yang seharusnya diberikan. Nah, hal ini menunjukkan adanya masalah dalam pelatihan, pengawasan, atau desain pekerjaan. Yang kedua, terdapat gap di komunikasi, di mana restoran menawarkan positioning sebagai restoran berkualitas, tapi tidak mampu menyampaikan pengalaman layanan yang sesuai dengan janji tersebut. Selanjutnya ada gap manajemen terhadap ekspektasi pelanggan, yang terlihat dari respon manajemen yang cenderung defensif dan lebih fokus pada kondisi internal seperti kekurangan tenaga kerja daripada pengalaman pelanggan itu sendiri. Nah, dengan demikian, kasus ini menunjukkan bahwa kegagalan kualitas layanan tidak terjadi pada satu titik, tapi merupakan akumulasi dari kegagalan sistem layanan secara menyeluruh. Nah, berdasarkan analisis tadi, terdapat beberapa masalah utama yang bisa diidentifikasi. Yang pertama adalah kegagalan dalam dimensi reliability. Yang kedua adalah rendahnya responsiveness staff. Dan yang ketiga, rendahnya assurance. Masalah keempat adalah tidak adanya empati dalam pelayanan. Masalah yang kelima adalah terjadi gap antara ekspektasi dan persepsi pelanggan. Masalah keenam adalah kegagalan dalam pengelolaan sumber daya manusia. Dan masalah ketujuh adalah tidak adanya sistem service recovery yang efektif, karena pelanggan tidak mendapatkan penanganan langsung saat terjadi kegagalan layanan, dan bahkan respon tertulis dari manajemen tidak sepenuhnya berorientasi pada pemulihan kepuasan pelanggan. Nah, selanjutnya ada masalah ke-8, yaitu ketidaksesuaian antara positioning layanan dan realita operasional, di mana restoran menawarkan pengalaman premium, tapi sistem operasionalnya tidak mampu mendukung standar tersebut. Nah, jadi masalah dalam kasus ini itu bersifat sistemik, mencakup aspek operasional, sumber daya manusia, hingga manajerial, yang semuanya berkontribusi terhadap kegagalan dalam memberikan kualitas layanan yang diharapkan pelanggan. Jadi saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 pada case 6.2 ini. Jadi dalam suratnya itu Dr. Loughlin menyampaikan bahwa ia itu kecewa terutama pada aspek layanan. Itu yang pertama ada keluhan tentang lambatnya layanan, lalu sikap stafnya itu yang kurang profesional, terus kurangnya perhatian juga sama pelanggan, terutama saat restorannya itu di kondisi ramai. Nah, hal ini itu ngebuat pengalaman makan yang seharusnya menjadi momen penting justru itu jadi tidak memuaskan. Tapi Dr. Loughlin ini juga memberikan beberapa apresiasi seperti kualitas makanan yang baik serta suasana restoran yang cukup nyaman. Bahkan Dr. Loughlin ini milih tempat tersebut karena reputasinya yang sebelumnya positif. Jadi dengan demikian itu permasalahan utamanya itu bukan terletak pada produk, tapi dari kualitas pelayanan yang tidak mampu untuk memenuhi harapan dari customer. Selanjutnya, saya akan menjawab dari pertanyaan Critique the letter of Gilbertson in reply to Dr. Loughlin. What are the strengths and weaknesses of the letter? Dari surat balasan Gilbertson kepada Dr. Loughlin memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan dalam menangani keluhan pelanggan. Kelebihannya yaitu yang pertama, pihak restoran menunjukkan empati dengan menyampaikan bahwa mereka memahami ketidakpuasan pelanggan dan menyesali pengalaman yang terjadi. Kedua, mereka memberikan penjelasan terkait kondisi yang menyebabkan kegagalan layanan, seperti kekurangan tenaga kerja dan tingginya jumlah pelanggan pada malam tersebut. Ketiga, restoran juga menegaskan bahwa kejadian tersebut tidak sesuai dengan standar layanan mereka, serta menyampaikan permintaan maaf dan harapan agar pelanggan bersedia kembali di masa depan. Namun, surat ini juga memiliki beberapa kelemahan. Penjelasan yang diberikan terlalu banyak berisi alasan internal sehingga terkesan seperti pembelaan diri daripada fokus pada solusi pelanggan.
Selain itu, tidak ada kompensasi nyata atau tindakan perbaikan konkret yang ditawarkan kepada pelanggan sebagai bentuk service recovery. Surat tersebut juga menyebut bahwa pelanggan seharusnya menyampaikan keluhan saat kejadian berlangsung, yang bisa menimbulkan kesan menyalahkan pelanggan. Akibatnya, respon ini kurang efektif dalam membangun kembali kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Saya akan menjawab jawaban nomor 3, yaitu improve response letter. Nah, di nomor 3 ini dalam menjawab keluhan pelanggan itu, Gilbertson seharusnya memberikan respon yang lebih berfokus pada empati dan juga tanggung jawab, bukan sekedar memberikan alasan. Nah, surat yang diperbaiki ini itu harus dimulai dengan permintaan maaf yang tulus, mengakui kesalahan layanan, dan juga menunjukin komitmen untuk melakukan perbaikan. Nah, selain itu penting untuk memberikan solusi nyata seperti kompensasi atau undangan kembali sebagai bentuk service recovery. Dengan pendekatan ini itu perusahaan itu tidak hanya merespon keluhan tapi juga berusaha memulihkan kepercayaan pelanggan. Lalu saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu gimana tindakan lanjut Gilbertson ini. Jadi terkait tindakan lanjutan, Gilbertson ini perlu melakukan perbaikan secara menyeluruh, terutama pada sistem pelayanan dan juga manajemen sumber daya manusia. Langkah yang dapat dilakukan meliputi peningkatan pelatihan karyawan, perbaikan sistem rekrutmen, serta pengelolaan kapasitas layanan agar tidak terjadi overload saat peak time. Selain itu, perusahaan juga perlu membangun sistem penanganan keluhan yang efektif sehingga setiap komplain dapat dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan di masa depan. Jadi dengan itu masalah yang terjadi tidak hanya diselesaikan tetapi juga dicegah agar tidak terulang kembali.